Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini kita tidak mereview suatu bisnis, tidak bicara bisnis dan lain sebagainya. Kali ini adalah momen kita bervlog ini pada tanggal 17 Agustus 2022 ya. Maka dari itu saya ingin mengajak semuanya untuk tentunya introspeksi apa-apa yang telah kekurangan yang lalu yang telah kita perbuat, dan memang kita mencoba untuk selalu membuat hal-hal yang baru demi membuat perubahan yang lebih baik ke depannya tentunya. Sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruhnya teman kita yang ada di luar sana. Pertama yang memang perlu kita sadari bahwa memang saat ini kita memang negara ini sudah merdeka tentunya. Maka dari itu memang secara kenegaraan kita sudah diakui oleh seluruh dunia, bahkan sampai 77 tahun saat ini negara kita merdeka tentunya. Dan saat ini juga kita itu konsistensinya diakui oleh sebagian dunia ya. Maka dari itu kita menjadi salah satu negara yang penting di tingkat dunia ya. Salah satu menjadi negara yang penting, baik sebagai negara penghasil pertanian, perkebunan, ataupun tingkat daya tawar kita di keluar itu sebenarnya memang sangat-sangat lumayan sekarang ini sebetulnya. Tetapi memang negara ini memang sudah merdeka, tetapi memang dari segi perekonomian kita jauh dari kata merdeka. Maka di channel ini juga kita pada intinya ruhnya channel ini berbicara mengenai tentang peluang usaha, rekomendasi, bagaimana penjelasan tentang bisnis satu, bisnis yang dua, dan lain sebagainya. Nah, dari itu semua ya, kita beberapa kali membahas, mereview baik itu multi level marketing atau konvensional. Itu semua kita lakukan supaya dengan niat hati yang paling dalam kita bisa dapat memberikan sebuah solusi ya, walaupun pada dasarnya kita sendiri juga memang keadaan yang masih dikatakan jauh di bawah harapan. Makanya berbagi itu tidak melulu hanya berdasarkan kita memberikan uang kepada orang lain. Berbagi itu bisa saja dengan berbagai macam hal ya. Baik itu informasi, baik itu motivasi, baik itu segala macam hal yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Nah, momen 17 Agustus ini sebetulnya memang semangatnya yang harus kita ambil, tetapi realitanya tidak bisa juga kita pungkiri bahwa memang saat ini tingkat pengangguran di seluruh Indonesia itu betul-betul mengkhawatirkan. Nah, ini juga tentu menjadi catatan penting untuk penguasa tentunya. Catatan penting untuk para ekonom Indonesia. Kenapa Indonesia menjadi seperti ini? Minimal hal-hal yang memang banyak dihadiahkan lah begitu ya. Seharusnya yang dihadiahkan itu hal-hal yang positif ya. Ini akhir ini kita banyak menemukan kasus-kasus yang memang sebetulnya saya nggak mau bicara ya, tetapi ya, itu yang disuguhkan ya. Kita tidak melihat bahwa ada terobosan baru untuk meningkatkan ekonomi, berbagai macam cara dilakukan. Tetapi kita juga semua tahu bahwa negara ini susah untuk berdiri, berdaulat di bidang ekonomi. Tentu banyak oknum yang memang merusak ya. Berdiri di atas penderitaan orang lain itu banyak sekali. Bahkan memang akhir-akhir ini banyak terjadi kasus yang memang seharusnya kasus ini tidak boleh terjadi di negara yang berdaulat seperti Indonesia ini ya.
kasus polisi, kasus mafia, BBM, bahkan di Ketapang baru-baru ini memang mafia itu penggelapan subsidi ya minyak itu di Ketapang saat ini memang lagi gencar-gencarnya. Saat ini masyarakat Indonesia itu disuguhkan dengan hal-hal yang seperti ini, yang memang sepertinya ada oknum yang bermain ya tentunya. Tapi saya tidak terlalu mengerti dan paham seluk-beluknya. Tapi memang saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa Pertalite sekarang mulai sepi. Ya kadang-kadang kita ngisi di Pertamina ya, SPBU lah ya. Kadang-kadang memang Pertalite juga kehabisan ya, tumben-tumben saja kan. Kemarin bensin juga udah hilang. Sekarang Pertalite juga agak susah carinya. Bahkan ada beberapa SPBU yang kadang-kadang masih jam 5-6 sore sudah habis. Ya, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa bisa begitu kan? Negara sekaya ini bisa kehabisan kan? Jadi tentu ini menjadi PR dan juga barang sudah menjadi barang lumrah bahwa ada oknum yang bermain hal yang seperti ini. Kemarin kita juga disuguhkan dengan kelangkaan minyak ya, minyak makan. Disuguhkan dengan mahalnya harga cabai. Disuguhkan dengan mahalnya harga daging. Disuguhkan dengan langkanya gas ya. Disuguhkan dengan solar yang begitu langka. Supir-supir itu kan saat ini mereka lagi teriak-teriak. Dan yang terakhir juga kemarin kita ini disuguhkan dengan murahnya harga sawit ya. Itu dia. Nah kalau memang harga sawit murah, jadi kadang-kadang petani itu buah itu nggak dipanen kan, ya dibiarkan busuk-busuk di batang. Jadi seperti itu. Nah ini menjadi fenomena kita yang sebagai penerus baru ya begitu. Ini hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi sebetulnya di negara yang begitu kaya dengan hasil alamnya. Jadi seperti itu. Nah, tapi memang kita hanya bisa berbicara seperti ini. Tidak bisa kita memaksa sesuatu sesuai dengan kehendak kita tuh nggak bisa. Kenapa? Karena kita juga hanya sekedar berbicara, tapi kita tidak bisa merubah keadaan karena kita bukan penguasa. Itu intinya. Saya rasa anak-anak muda zaman sekarang ini paham tentang pergerakan politik dan lain sebagainya. Mereka paham sebetulnya, tetapi mereka takut akan berbicara. Nanti akan mereka ditangkap dan akan resikonya begini. Intinya begini, selama yang kita bicarakan itu hal-hal yang benar, hal-hal yang memberikan pemikiran, memberikan masukan, itu saya pikir tidak menyalahi. Kecuali kita mengatakan personal. Kalau personal kita mengatakan andai kata itu benar pun, tapi mengatakan personal itu yang tidak diperbolehkan. Yang kita katakan dia sebagai pemimpin. Kalau sebagai pemimpin kita boleh mengkritik, bahkan kita boleh mencaci maki dan sebagainya. Banyak di channel YouTube yang memang saya perhatikan banyak yang membahas tentang yang lebih keras ya. Jadi ya pada dasarnya yang dibicarakan juga tidak jauh sama dengan apa yang saya bicarakan saat ini. Cuman bedanya ya, saya selalu memberikan peluang, semangat, mau itu ditonton atau nggak ditonton pun, bahkan sedikit yang nonton, saya juga nggak ada soal. Intinya apa yang saya sampaikan itu saya rasa itu adalah sebuah peluang. Kalau mereka dengarkan, kalau mereka nggak ikut juga nggak ada soal. Jadi seperti itu. Nah, beberapa konten saya belakangan ini saya jarang sekali membahas tentang peluang usaha. Saya lebih kepada kegiatan sehari-hari, bahkan kegiatan jalan-jalan saya videokan, kegiatan dan lain sebagainya lah, banyak macam. Tidak mereview sementara. Saya bahas tentang saran ini, saran itu,
saran-saran itu sebetulnya memang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau ingin membangun perusahaan seperti ini, izinnya seperti ini, perusahaan multi level tentunya. Kalau mau buat konvensional seperti ini, bahkan kita sendiri juga punya bisnis konvensional yang memang saat ini lagi kita jalankan. Tentu yang harus kita berbagi itu semangatnya, caranya, ya. Nah, itu yang sebetulnya harus dihadirkan. Sebetulnya itu maksud tujuan channel ini dibuat, ya. Jadi tidak melulu hanya memberikan informasi sekedar berbicara seperti ini, tapi pada dasarnya seharusnya yang berbicara seperti ini bukan saya sebetulnya, ya, tetapi ya memang ya itu tadi, harus ada yang mengobati luka, harus ada yang berbicara, minimal menawarkan. Kadang-kadang ada orang yang salah persepsi kalau kita tawarkan bisnis, sesuatu bisnis begitu, tetapi mereka menganggap bahwa ini begini. Padahal pada dasarnya kita itu hanya berbicara, menawarkan. Kalau ya toh nggak berminat dengan apa yang kita tawarkan, itu kan is okay juga, nggak masalah juga kan. Tapi memang itu seharusnya mindset yang dibangun. Nah, beberapa banyak video di konten ini yang membahas, mengulas bisnis apapun, pada dasarnya hanya memberikan informasi, edukasi, pendapat saya tentang ini, tentang itu, apa analisanya, bagaimana, real nggak dengan yang di lapangan, kan begitu. Bagi yang teman-teman yang yang mengikuti sejak lama, mungkin mereka sudah tahu semua bahwa apa yang saya maksud, ya. Jadi seperti itu. Nah, terakhir ya, supaya tidak terlalu panjang, pesan dari kemerdekaan yang telah kita dapat ini seharusnya memang harus patut disyukuri. Yang kedua, harus ada perubahan hari demi hari. Terus step by stepnya harus ada perubahan setiap hari. Walaupun nggak besar, minimal ada sedikit langkah yang harus dapat kita lakukan terobosannya. Jadi begitu maksudnya. Nah, memang pada dasarnya saya mereview suatu bisnis itu pada dasarnya memang berdasarkan peluang, ya, berdasarkan fakta, ya. Tetapi pada dasarnya harus benar, ya, menyampaikannya benar. Ya, saya berapa kali bicara di vlog saya mengatakan saya akan katakan ini benar kalau ini benar. Saya katakan salah ini kalau jika ini salah. Jadi begitu konsepnya. Nah, jadi memang setelah ini saya akan nanti fokusnya kepada real saja. Saya ada yang menyarankan, Bang, coba review yang lebih ke konsisten kepada konvensional. Oke. Jangan, saya orangnya terbuka. Begitu ya. Ini sudah azan, ya. Nanti kita lanjut di vlog selanjutnya. Demikian, saya Reverdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.